PPH Pasal 21. Jika Anda bekerja dalam sebuah perusahaan atau merintis sebuah usaha, tentu tidak asing dengan istilah jurnal yang termasuk dalam siklus akuntansi. Jurnal merupakan pencatatan segala bukti transaksi keuangan dari berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Salah satu transaksi keuangan yang masuk dalam jurnal ini adalah transaksi pajak. Pada presentasi ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai jurnal PPH 21. Nah, pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri. PPH Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPH Pasal 21 yang termasuk pada penerimaan penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21 terdapat 9, diantaranya yang pertama pejabat negara, yang kedua PNS, yang ketiga pegawai, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status WPLN, yang keenam tenaga lepas, yang ketujuh penerimaan pensiun, yang kedelapan penerimaan honorarium, dan yang terakhir penerima upah. Bukan wajib pajak PPH Pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, yaitu bukan WNI, selanjutnya tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan yang terakhir negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional, yaitu bukan warga negara Indonesia, dan yang kedua tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPH Pasal 21. Subjek PPH adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jenis subjek PPH. Merujuk pada Undang-Undang PPH, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, diantara yang pertama, subjek PPH orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPH orang pribadi atau OP ini terdiri dari subjek PPH OP dalam negeri, yaitu berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, subjek PPH OP luar negeri, yaitu berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, subjek PPH warisan yang belum tertagih. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti. Yang ketiga, subjek PPH badan. Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Subjek PPH badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan, terdiri dari badan yang terdirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Lalu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, subjek PPh Badan Usaha Tetap atau BUT. Subjek PPh bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Pengecualian subjek pajak. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. 3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak PPh Pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, atau tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, atau bonus. 3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. 5. Gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Yang ketujuh, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, seperti tenaga ahli olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Pengecualian objek pajak PPh Pasal 21 terdiri atas 5, yaitu yang pertama adalah pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi diguna. Kemudian yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang keempat adalah zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Tarif pemotongan PPh Pasal 21. Besaran tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku sekarang adalah seorang wajib pajak yang memiliki PKP sampai dengan 50 juta akan terkena pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5%. Kemudian untuk wajib pajak yang memiliki PKP dari 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah akan terkena tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15%. Kemudian untuk wajib pajak yang memiliki PKP sebesar 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan terkena tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 25%. Dan kemudian wajib pajak yang memiliki PKP sebesar di atas 500 juta rupiah akan terkena tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 30%. Jumlah penghasilan yang wajib dipotong pajak terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah jumlah penghasilan pegawai tetap yang wajib dipotong pajak. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan
iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Kemudian yang kedua adalah jumlah penghasilan pensiunan yang wajib dipotong pajak. Bagi pensiunan, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian, pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. Kemudian yang ketiga adalah jumlah penghasilan pegawai harian yang wajib dipotong pajak. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto yang setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikendangkan, pemotongan yang besarnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memerhatikan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku. Tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Salah satu hal yang penting diketahui dalam melaksanakan kewajiban adalah pengetahuan akan tanggal-tanggal penting pajak, seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak setiap bulannya. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21. Pajak yang terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terlambat menyetorkannya, bisa-bisa Anda dikenakan sanksi. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 merupakan tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian untuk batas waktu pelaporan PPh Pasal 21. Setelah menyetor kewajiban pajak Anda, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah melapor pajak. Keterlambatan dalam pelaporan pajak pun dapat membuat Anda terkena sanksi. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 merupakan tanggal 20 setiap bulannya. Pencatatan Jurnal PPh 21. Pada pencatatan dalam Jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu ada pemberian kerja dan penerimaan kerja. Pemberian kerja jika dicatat dari posisi pemberian gaji maupun sejenisnya yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan atau expense. Pembebanan gaji untuk mendapatkan penghasilan karena pajak dilakukan dengan cara aktual basis. Artinya gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulan Desember. Contohnya, Brian merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tidak kawin, mendapatkan gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh Pasal 21 sebesar 22 juta. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Jurnal PPh 21, gaji di debit 180 juta, kas dan bank 148 juta dikredit, utang PPh 21-nya dikredit 22 juta. Utang pajak penghasilan pada jurnal di atas harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan perhitungan atau jurnal dengan pajak lainnya. Saat menyetorkan PPh 21 ke negara, utang PPh 21-nya didebit 22 juta, kas atau banknya 22 juta di kredit. Jurnal PPh 21 yang pertama dibuat pada saat gaji tersebut dilakukan pada karyawan. Lalu pada bulan selanjutnya pemberian kerja menyetorkan pajak penghasilan tersebut sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyesuaikan utang pajak menjadi 0 rupiah. 2. Penerimaan kerja. Jika dicatat dari posisi penerimaan kerja, gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor dan belum dikenakan dengan pajak penghasilan dalam jurnal PPh 21. Contohnya, biaya merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tidak kawin, mendapatkan gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi ini, diketahui potongan PPh 21 sebesar 22 juta, maka pencatatan jurnal PPh 21 sebagai berikut. Kas atau banknya 198 juta di debit, piutang PPh 21-nya 22 juta di debit, gajinya 180 juta di kredit. Selanjutnya penerimaan kerja membuat jurnal penyesuaian untuk PPh 21 yang menjadi piutang. Penyesuaiannya dilakukan setelah karyawan menerima bukti potongan setoran PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini perusahaan tempatnya bekerja. 1.
Setelah menyetor PPh 21 ke negara, piutang PPh 21 di kredit 22 juta, kas atau banknya didebet 22 juta. Hitung setor lapor PPh 21 otomatis. Dua pencatatan di atas merupakan contoh pencatatan transaksi umum yang ada di dalam perusahaan. Pencatatan tersebut akan berbeda jika karyawan berstatus tetap dan tidak tetap, serta jenis-jenis tunjangan yang masuk ke dalam komponen gaji. Besar pemotongan PPh 21 pada masing-masing karyawan akan berbeda tergantung pada nominal penghasilan serta komponen-komponen upah lainnya berbentuk gaji. Untuk membuat proses hitung setor lapor PPh 21 semakin praktis, Anda dapat menggunakan aplikasi PPh 21 dari online pajak. Landasan hukum atas PPh pasal 21. Adapun landasan hukum atas PPh pasal 21 yang dibahas mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Landasan hukum atas PPh pasal 21 berikutnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Kemudian Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 16 PJ tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 010 tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Berikutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 21. Misalkan gaji pokok karyawan sebesar 7.500.000. Kemudian dikurangi tunjangan pajak sebesar 35.167. Menjadi penghasilan bruto sebulan sebesar 7.464.833. Kemudian dikurangi atau deductible expense-nya terdiri dari biaya jabatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Biaya jabatan mengurangi penghasilan bruto 5% dari penghasilan bruto, yaitu sebesar 373.242. Kemudian iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok, yaitu 2% dikali 7.500.000 menjadi 150.000. Dan jaminan pensiun 1% dari gaji pokok, yaitu 1% dari 7.500.000 sebesar 75.000. Jadi total deductible expense-nya atau pengurangan penghasilan bruto sebesar 598.242. Untuk mendapatkan pendapatan bersihnya, penghasilan bruto dikurangi
deductible expense sebelumnya yaitu 7.464.833 dikurang 598.242, jadi didapat 6.866.501 untuk penghasilan bersihnya. Selanjutnya disetahunkan dengan mengkali 12 penghasilan neto tersebut menjadi 82.399.092. Penghasilan neto setahun ini dikurangi penghasilan tidak kena pajak setahun yaitu 54 juta menjadi penghasilan kena pajak setahun sebesar 28.399.092. Untuk memperjelas angkanya kemudian dibulatkan menjadi 28.399.000. Setelah mendapat penghasilan kena pajak, barulah dapat diberikan tarif PPh 21. Dalam hal ini 28.399.000 masih termasuk dalam kategori PPh terutang 5%. Jadi dikali 5% sama dengan 1.419.950. Kemudian PPh pasal 21 yang setahun ini dibagi 12 untuk mendapat PPh pasal 21 sebulan, yaitu sebesar 118.329. Contoh lainnya, misalkan gaji pokok karyawan 7 juta ditambah dengan tunjangan lainnya dan jaminan kecelakaan kerja juga jaminan kematian, dapat dilihat ditotalkan menjadi penghasilan brutonya 9.037.800, kemudian dikurangi deductible expense-nya, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto sebesar 451.890, dikurangi juga dengan iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok atau 2% dikali 7 juta, dan jaminan pensiun 1% dari gaji pokok atau 1% dikali 7 juta. Jadi total untuk pengurangnya yaitu 661.890. Penghasilan netonya sebulan 8.375.990 didapat dari nilai penghasilan bruto dikurangi pengurang penghasilan bruto. Kemudian penghasilan neto disetahunkan dengan mengkali 12 penghasilan bersihnya menjadi 100.510.920. Kemudian dikurangi penghasilan yang tidak dikenai pajak setahun sebesar 54 juta menjadi penghasilan kena pajak setahun 46.510.920, dan nilai penghasilan kena pajak dibulatkan menjadi 46.510.000. Kemudian
dikali dengan tarif PPh yang masih termasuk ke dalam kategori 5%, yaitu antara 0 sampai 50 juta. Jadi PPh terutang di 5% dikali 46.510.920 sebesar 2.325.500. Untuk menghitung PPh pasal 21 per bulannya dibagi 12 menjadi 193.792. PPh pasal 21 ini sudah termasuk NPWP, dan misalkan NPWP karyawan tersebut tidak ada, maka dikali 120%, dan jika ada tidak perlu mengkalikannya dengan 120%. Ya, sekiranya itu saja pembahasan mengenai PPh 21. Untuk memahami PPh 21 lebih lanjut, mungkin bisa ditambah dengan referensi lain atau sumber-sumber lain dari berbagai media. Terima kasih.